Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Iya, ini ada dari Mbak Linda juga ya, anak pondok banyak yang nggak suka sama Gondomayit, Mas Denny, tapi semoga semut dipukul Gondomayit, semua pukul Gondomayit katanya. Benar itu, saya pun sempat hampir nangis juga tadi melihat, sedih saya lihat Gondomayit Ya, dari tersebut Mbak Maharani ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ternyata benar. Mas Raditana ada yang ada situ Mas Abibi dan Ryan. Kan udah saya bilang tadi kan, Mas Habibi sama Mas Ryan. Mas Habibi yang bukan apa ini lagi Mas Ahmed, kalau dilihat dari kejadian semalam, ya, kan kemarin itu Mas Ahmed pernah nggak ingat waktu kejadian si Habibi itu mengobati luka Rafa? Betul, ingat. Alasannya mau menyelamatkan Rafa. Umi. Umi ya. Umi Lifah. Bailo. Iya. Nah, tapi katanya itu sandiwara supaya saya bisa mendapatkan informasi keberadaan Umi. Nah, jangan-jangan sampai sekarang ini Habibie itu masih dekat dengan Rafa takutnya, sehingga menghasut santri di pondok untuk melukain ya sosok Gondomayit yang telah bertobat. Gimana menurut Mbah? Assalamualaikum Mas Ahmed Maharani. Oke, waalaikumsalam Mbak Maharani. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan dulu atau berikan informasi ya. Atau beri informasinya. Kadang Mas Ahmed ini kan suka keluar kota ya, jadi kadang informasi dari santri-santri yang lain, kalau permasalahan kayak gini yang melibatkan santri, mereka nggak mau memberikan informasi. Betul, Mbak. Ya. Gitu, Mbak. Coba. Jadi gini saja lah, nanti kita kritik saja itu para santri-santri biar nggak kebiasaan gitu ya. Jangan main hakim sendiri gitu ya, tanpa ada barang bukti jelas. Mentang-mentang ada uang di dalamnya lemarinya Gondomayit, jadi dia langsung diponis gitu ya, dianggap tersangka gitu ya. Padahal bisa saja fitnah kan gitu kan? Ya memang fitnah. Nah, itu makanya. Jadi santri-santri ini jangan terlalu apa kali lah gitu ya. Yang harus dilakukan sama Gondomayit apa menurut Mbak? Ya kalau Gondomayit, kalau saya lihat dia tetap pasrah, tetap dia mengatakan tidak ada mengambil dari forum wajahnya, dia bahwasanya kalau saya lihat mengatakan kejujuran gitu ya, karena tidak ada, kalau kita bilang kalau orang yang tidak jujur mengatakan itu seperti gelagapan gitu ya. Pasti, atau kalau bahasa Indonesia kagok gitu kan raut wajahnya kalau kita bilang seperti pelisutan gitu ataupun tidak menetap gitu. Tapi kalau tadi saya lihat Gondomayit ini tenang gitu menghadapinya gitu, dia pasrah ya. Kalau memang aku dipitnah dalam hatinya ya monggo silakan, mudah-mudahan kebenaran ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya rasakan. Tapi ini ada nih dari komentar ke netizen nih. Sumiti Ibrahim. Assalamualaikum Mbah dan Mas Amir, itulah Satria Gus Idris yang jahat, sama jahat. Berarti kita telusuri lagi Mas Amir. Dan tunggu, ini ada polling tadi kok saya mau mempertanyakan, Gondomayit ambil uang santri kok banyak 62% tuh iya. Coba jelaskan. Dari mana yang memilih jawab iya itu di mana? Kita nggak boleh dibangun kebencian loh yang banyak. Tapi gimana nih Mbak? Netizen sama ngomongin iya Gondomayit yang ngambil kok. Jangan dulu. Saya buat 3 loh jawabannya Mbak ya. Saya buat netizen 3. Ya kalau bisa ya kita lihat dulu. Betul. Kita karena belum ada bukti ya, bukti nyata kita bilangnya bahwasanya benar Gondomayit atau bukan. Tidak boleh kita asal menuduh kalau kita belum tahu ceritanya seperti apa. Dan kita juga walaupun Gondomayit itu pernah berbuat jahat, tapi di sini saya buat pollingnya itu ada 3 toh Mbak. Yang satu Gondomayit ini judulnya ya, Gondomayit ambil uang santri. Yang satu itu ya, yang kedua tidak, yang ketiga ada kambing hitam. Yang jawab paling besar itu Gondomayit yang ngambil Mbak, 62%. Itu makanya saya bilang jangan kita asal jangan sementang dia pernah jahat menculik Umi, kita tidak boleh terus berpikir dia mengambil mencuri karena dia benar-benar taubat nasuha. Apa netizen belum memaafkan dan menerima taubat dia, sedangkan sementara Allah sang pencipta saya sudah menerima taubatnya dia, karena Allah tidak pernah benci dengan umat. Belo gimana Mak? Belo gimana Belo? Coba itu ada masalah. Ya kalau dari saran saya, baik netizen ataupun para santri-santri mohon bersabar dulu, jangan gegabah kita ya.
kita bilang memvonis Gondo Mayit ini dialah pelakunya gitu ya, karena kita belum jelas ada buktinya gitu. Buktinya harus gimana, Mbah? Ya. CCTV dimatikan. Ya benar. Ini kan sekarang buktinya ya. duit itu ada di ruangannya Gondo Mayit. Ya, sebaiknya begini ya. Ini saran dari saya ya. CCTV dimatikan. Belum tentu Gondo Mayit yang mematikan. Belum tentu. Nah, jadi begini. Coba tanya sama HP aja nggak tahu ya, Mbak. Ya, coba tanya sama Satpam. Siapa tahu Satpam bisa melihat siapa yang mematikan CCTV. Betul. Security. Security atau sama itu ya, kita tanya. Belok, nanti takutnya kalau ini di sini memang keterlibatan santri, takutnya santri nggak suka, ya mungkin santri juga bisa mengelabui security tadi, Mbak. Ya begini ya. Jadi kalau bisa bersikaplah dengan jujur gitu ya, termasuk security-nya ya. Nanti kita pertanyakan. Kalau memang security ada yang melihat mematikan CCTV, para santri, nah santrinya yang dihukum gitu. Jadi tegakkanlah hukum walaupun santrinya di dalam Gus Idris ini tersebut yang membuat kesalahan, jangan mentang-mentang Gondo Mayit yang baru tobat merasa dikucilkan seperti itu. Idris saja bilang apa, Mas Ahmed. Jadi ini saya bacakan dari komentar netizen ya. Saya dari Sembagus Situbondo dari Maharani ya. Yang kedua dari Mbak Sumieti, Mas Gondo Mayit itu difitnah Mas ya. Memang kita udah duga itu. Kemudian kata Mbak Rani ya, orang itu jangan jahat tapi harus baik selalu ya. Setuju nggak Melo? Orang itu harus selalu baik selalu ya. Nanti nggak ada penjara tau Mbak? Ya mudah-mudahan saja orang yang di muka bumi ini menjadi orang baik. Baik semua. Iya, tidak semua lah, kita bilang kebanyakan lah kalau bisa gitu. Jangan kalau kita bilang kebanyakan orang yang jahat daripada yang baik. Betul. Kalau bisa kebalik, kebanyakan yang baik daripada yang jahat. Seperti itu. Jadi karena kan kalau jahat juga mudah, nggak mungkin selamanya juga jahat kan. Jadi pribadi orang kan ibaratnya penuh dengan warna-warni, Mbak. Benar. Ada kegelapan, ada juga pertobatannya. Tinggal bagaimana Tuhan memberikan hidayah itu kepada dia. Di zaman dahulu ya, itu di zaman Nabi, itu ada Nabi apa itu pernah saya dengar ceritanya. Itu ini Mbak Elo ada tanggapan juga nih. Ya, sama dari Bang Khalil. Bang, kalau mau jual bambu petuk hubunginya di mana? Oh, nanti itu ada season kita bambu petuk. Ada season kita ada. Ini sebetulnya ini tadi Mas Ahmed ya. Mbak Elo ingat ya, nanti sambung. Tadi itu udah ada yang ngirim Mas Ahmed. Ya, dari daerah Lampung, bambu petuk yang insya Allah bakalan ditunjukkan di live kita untuk dimaharin. Ya, nanti kita tunjukkan. Di sini kita tidak memastikan ini asli atau palsu, ya, tapi untuk dititipkan untuk dimaharin buat teman-teman. Katanya ini bambu petuk punya khasiat yang luar biasa, ya. Nah, seperti itu. Ya, buat Bang Halil ya. Ya, sama Mbak Sumiati ini lagi berkomentar ya. Aku nggak suka sama santri yang selalu fitnah orang itu. Betul. Siapa yang suka Mbak Ilo sama fitnah? Inilah. Gitu. Coba ini kata Mbak. Harus kita selidiki nih. Siapa pelakunya? Santri-santri tersebut yang membuat Gondo Mayit yang benar-benar tobat ini menjadi fitnah. Nah, jangan sampai menjadi jahat lagi. Betul. Seperti itu. Karena ya kita ini suatu mendapatkan pahala besar kita bilang ya, menobatkan seorang bajingan kita bilang ya, seorang ya seperti itu menjadi tobat. Tapi ya Melo ngomong coba bajingan. Iya seperti itulah, itu nggak bisa di respon lagi gitu ya. Seharusnya untuk santri-santri Gondo Mayit tobat ini makin disupport terus, diajari mana yang dia. Tapi kan harus ada alasannya nih, santri kenapa nggak suka Gondo Mayit tobat dan berada di pondok. Berarti harus ada alasannya gitu loh. Takut ada juga unsurnya ini pasti takut tersaingi. Takut itu bisa di kepercayaan Gus Idris. Atau memang benar-benar Rafa, karena Rafa kan sampai sekarang tidak suka dia Gondo Mayit tobat. Dia maunya Gondo Mayit itu ke ilmu hitam aja. Ini Rafa ini kan kurang ajar, ini dalangnya ini sebenarnya. Bisa jadi disaingi ya, merasa disaingi gitu ya. Benar. Takutnya Gus Idris lebih
suka terhadap Gondomayit ketimbang Betul. santri yang aslinya di situ. Ya. Biasa kebanyakan seperti itu Mas Amir. Ya, Nah, ini ada tanggapan netizen ini Belo. Dari Kamaria. ya. Alhamdulillah, terima kasih Gus Ilis. Semoga ilmunya jadi barokah dan manfaat. Itu betul-betul guru yang wajib diikuti Gus Ilis. Benar-benar guru yang baik.